Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam perenungan Rutut Pentakosta pada hari yang ke-6. Dan kita akan berbicara mengenai tanggung jawab warga kerajaan Allah atau anak-anak kerajaan Allah. Saudara, kita akan lihat dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan yang ke-27. Saudara, satu buku yang sudah lama sesungguhnya, saudara, yaitu ditulis oleh Bob Jorgen, saudara, tentang Cat and Dog Theology. Saudara, ini memaparkan sebuah realita bahwa ada kehidupan yang sangat memilukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, banyak orang percaya menempatkan dirinya sebagai quote and quote kucing yang selalu ingin dilayani oleh tuannya. Dia berpikir ketika disayang itu berarti dia menjadi tuan, dia bukan menjadi pelayan. Saudara-saudara, konsepnya ada satu konsep yang salah di dalam pemahaman banyak anak-anak Tuhan. Menempatkan diri seakan-akan dialah yang harus dilayani. Dia bukan sebagai pelayan, dia tidak melayani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, ini kehidupan orang percaya, kehidupan warga kerajaan Allah yang sangat egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, ada banyak orang kemudian berpikir bahwa Tuhan datang, Tuhan mati, dan barusan kita peringati Tuhan kita bangkit, dan Tuhan naik ke surga. Sesungguhnya tujuan utama dipikirkan hanya dirinya sendiri, yaitu supaya dia masuk surga. Saudara-saudara, kalau misalnya tujuan itu hanya supaya kita masuk surga, saudara, saya yakin dan percaya ketika engkau percaya Tuhan angkat kita, sehingga kita cepat lepas dari segala penderitaan di dalam dunia ini. Dan tentu saudara, kita tidak mengalami tentu sampar seperti COVID pada hari ini. Tapi saudara, kenapa kita masih ada dalam dunia ini? Kenapa Tuhan masih mengizinkan kita, saudara? Jelas saudara, karena Tuhan mempercayakan kita ada satu tugas, ada satu tanggung jawab, saudara, yang harus saudara dan saya kita kerjakan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku telah mempermuliakan engkau," berkata kepada Bapanya di surga. Sangat menarik. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Saudara, perhatikan kalimat ini baik-baik. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak bicara di surga, tapi Tuhan Yesus bicara di bumi. Saudara, dengan kata lain sekali lagi, jelas di surga kita memuliakan Tuhan semua, kita meninggikan Tuhan. Tapi di bumi, saudara, Tuhan Yesus memberikan satu contoh, mempermuliakan engkau di bumi, saudara. Berarti ada satu tugas, satu tanggung jawab yang kita kerjakan, saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya maka Paulus sadar akan hal ini. Paulus sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga kerajaan Allah. Maka Paulus berkata, "Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Aku berhutang karena ada satu titipan yang sangat berharga untuk disampaikan sebagai seorang yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya, dia harusnya sampaikan Injil itu." Nah, saudara, sangat menarik adalah di situ satu sisi ada anugerah, ada kepercayaan, ada hak istimewa. Tapi sudah tidak berhenti di situ. Kita melanjutkan yang kedua, ada tanggung jawab. Jadi ada hak istimewa, tapi ada tanggung jawab, ada kewajiban kita menyatakan, memberitakan Injil, kasih karunia, kebaikan Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenalnya. So, itu sebabnya maka Paulus berkata, "Aku bukan pelari sembarang berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul." Dia tahu ada tujuannya, saudara. Dia tahu dia dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus. Saudara, itu sebab dia berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk sharing cerita tentang Tuhan kita. Hidup kita ada sebuah cerita yang bisa kita ceritakan tentang Tuhan, saudara, kepada banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.